Halo teman-teman semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Indra Pratama Putra dengan NIM 23020200165. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang. Saya merupakan angkatan 23. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu mengenai desain pembelajaran inovatif produktif. Nah, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Wagiran M. Hum selaku dosen pengampu strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia keterampilan menulis produktif, teks proposal dengan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk kelas 11 SMA. Nah, langsung saja. Nah, jadi pada latar belakang materi ini, pembelajaran bahasa Indonesia di SMA masih didominasi dengan metode konvensional. Metode konvensional yaitu kurang efektif dalam mengembangkan keterampilan menulis siswa, khususnya dalam menulis teks proposal. Metode konvensional kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun teks proposal. Nah, oleh karena itu diperlukan inovasi pembelajaran yang menarik dan interaktif untuk meningkatkan kemampuan menulis produktif teks proposal siswa. Salah satunya yaitu dengan model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, jadi teman-teman, pada pokok pembahasan materi ini yaitu ada 5. Yang pertama teks proposal, yang kedua elemen pembelajaran, yang ketiga model pembelajaran, yang keempat desain inovatif pembelajaran, dan yang terakhir simpulan. Nah, langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai teks proposal. Apa sih itu teks proposal? Nah, teks proposal merupakan jenis teks yang memiliki peran penting dalam menyampaikan usulan atau rencana kegiatan pada pihak tertentu. Hasnun Anwar 2024 mendefinisikan bahwa proposal sebagai rencana yang disusun untuk suatu kegiatan tertentu. Nah, teks proposal sendiri memiliki struktur dan elemen khusus yang saling terkait dan berperan penting dalam membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Proposal sebagai teks persuasif memiliki struktur argumentatif yang bertujuan meyakinkan pembaca. Soales 1990. Struktur ini umumnya meliputi seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan kesimpulan yang masing-masing memiliki fungsi persuasif sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama, latar belakang. Apa sih itu latar belakang dalam teks proposal? Jadi, latar belakang menjadi bagian awal yang sangat krusial dalam membangun argumen. Bagian latar belakang biasanya menjelaskan alasan mengenai dibalik pembuatan proposal dan mengapa proposal tersebut penting untuk direalisasikan, teman-teman. Nah, latar belakang itu juga harus mengungkap permasalahan proposal dan mengapa permasalahan tersebut perlu dipecahkan. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan bagian yang menjelaskan secara spesifik permasalahan yang ingin dipecahkan melalui kegiatan yang diusulkan dalam proposal tersebut. Nah, rumusan masalah harus dirumuskan secara jelas dan terfokus pada permasalahan yang ingin diatasi. Kemudian yang ketiga, tadi tujuan proposal. Nah, biasanya pada tujuan proposal ini menjelaskan secara detail apa yang ingin dicapai melalui kegiatan yang diusulkan. Tujuan yang dirumuskan harus dengan mengungkapkan prinsip SMART. Apa itu SMART? SMART yaitu specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat diukur dan diwujudkan secara efektif. Kemudian tadi metode. Nah, dalam menulis proposal
Metode itu menjelaskan secara rinci cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode harus ditulis secara jelas, terstruktur, dan dapat diimplementasikan secara efektif. Nah, kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Nah, kesimpulan merupakan bagian akhir yang merangkum isi teks proposal dan menegaskan kembali pentingnya proposal tersebut direalisasikan. Kesimpulan itu juga harus singkat, jelas, dan menarik perhatian pembaca teman-teman, sehingga dapat meninggalkan kesan positif dan meyakinkan pihak penerima proposal. Nah, selanjutnya elemen pembelajaran menulis. Apa sih itu menulis? Menulis adalah suatu kegiatan menuangkan ide pikiran yang penulis memiliki untuk menghasilkan suatu tulisan kepada pembaca. Menurut pendapat Saleh Abbas 2010, menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Salah satunya yaitu dengan menulis teks proposal pada siswa SMA yang dapat meningkatkan keterampilan menulis pada siswa tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya model pembelajaran. Di sini saya mengambil model pembelajaran inquiry terbimbing karena dapat memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan baru. Berbeda dengan pendekatan pembelajaran tradisional yang cenderung pasif dan berpusat pada guru. Model inquiry terbimbing menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Jadi, siswa bukan hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Mereka diajak untuk bertanya, menyelidiki, dan mencari solusi. Selain itu, guru juga tidak lagi menjadi pusat pembelajaran, tetapi berperan sebagai pembimbing dan motivator. Guru juga dapat membantu siswa dalam menemukan sumber informasi, mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mengarahkan proses pembelajaran. Selanjutnya, desain inovatif pembelajaran. Yang pertama, tahap perencanaan. Guru perlu menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan. Contohnya, siswa mampu menulis teks proposal dengan struktur yang benar, mengungkapkan diksi yang tepat, dan menyusun argumen yang logis. Yang kedua, tahap pengenalan. Nah, guru juga dapat memberikan penjelasan tentang definisi apa itu teks proposal, fungsi teks proposal, struktur teks proposal, dan kaidah kebahasaan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, tahap eksplorasi. Nah, di sini guru membimbing siswanya dalam menulis teks proposal dengan mengajukan pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk mengembangkan ide dan menganalisis informasi. Kemudian yang keempat, tahap refleksi. Guru membimbing siswa untuk menilai hasil kerja mereka secara kritis. Siswa mengungkapkan kelebihan dan kekurangan tulisan mereka dan mencari solusi untuk meningkatkan kualitas tulisan. Selain itu, guru juga memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap tulisan siswa. Umpan balik harus bersifat yang spesifik, objektif, dan berfokus pada meningkatkan kualitas tulisan. Nah, yang terakhir, tahap evaluasi. Guru menilai hasil pembelajaran siswa berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian dapat dilakukan melalui tes tertulis, presentasi, atau penilaian portofolio. Nah, selain itu, guru juga dapat menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan strategi perbaikan dalam proses pembelajaran teks proposal. Nah, jadi teman-teman, simpulan dari materi tadi bahwa model inquiry terbimbing dalam pembelajaran bahasa Indonesia berpotensi besar meningkatkan kemampuan menulis teks proposal siswa SMA kelas 11. Guru juga perlu memahami elemen-elemen teks proposal dan menerapkan strategi pembelajaran yang inovatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal.
Dengan pendekatan ini, siswa akan aktif terlibat dalam proses penemuan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam merumuskan ide, menganalisis informasi, dan menyusun argumen yang kuat dalam menulis teks proposal. Nah, jadi itu tadi teman-teman pembahasan dari saya. Apabila ada salahnya dan kurangnya saya mohon maaf. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.